Saya Kapten Miftahul Hasan selaku founder dari Bala Taruna Nusantara, mewakili keluarga besar Bala Taruna Nusantara mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga kita semuanya menjadi lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Salam Kebangkitan Nusantara, salam Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya AKBP Bramastio Priaji, SH SIK MSI, Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota, beserta staf dan Bayangkari mengucapkan Selamat Natal tahun 2024 bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan, dan Selamat Tahun Baru 2025 bagi kita semua. Semoga di tahun baru ini kita semua diberikan semangat baru, kesuksesan dan kebahagiaan. Mari bersama-sama kita jaga persatuan dan persaudaraan demi terciptanya situasi Kaptimas yang aman dan kondusif di Jawa Timur, khususnya di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Wiwit Adi Satria mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga damai Natal senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua. Dan di tahun yang baru ini kita punya semangat yang baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya AKBP Muhammad Taat Resdi, Kapolres Tulungagung, mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 kepada seluruh masyarakat Tulungagung, khususnya umat Kristiani. Semoga damai Natal senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Cipinang, Cebedak, Otista, Jakarta Timur, saya Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor mengucapkan selamat merayakan Natal bagi seluruh pemeluk agama Nasrani di Indonesia. Semoga damai Natal menyertai kita semuanya dan membawa kedamaian di Nusantara. Selamat Natal 2024. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk memaknai, menghargai, dan memanfaatkan waktu. Dan hari ini, penghujung 2024, izinkan saya, Cecep Iskandar, mengucapkan Selamat Natal kepada sahabat dan kerabat yang merayakannya, dan Selamat Tahun Baru 2025 untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan Anda semua. Dengan harapan semoga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik lagi bagi kita semuanya. Dan mari kita berkontribusi lebih besar lagi bagi kehidupan nyata di dunia ini. Dan tidak lagi membuang waktu untuk hal-hal yang percuma, hal-hal yang mubazir, hal-hal yang tidak jelas. Selamat Tahun Baru 2025. Tetap semangat dan tetap sehat. Halo teman-teman semua, gue dari Papua pengen ngucapin untuk teman-teman yang merayakan selamat Hari Natal, dan tentunya untuk kita semua juga selamat memasuki Tahun Baru 2025. Tetap semangat dalam memberikan karya terbaik untuk nusa, bangsa, negara, dan dunia. Saya Ignatius Sajari Heru Prastia mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Semoga di tahun depan kita tetap sukses, bahagia, dan terberkati. Dari Kota Tulungagung, saya Juliba, saya dokter SMA Taruna Nusantara terintegrasi Kampus Malang, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru buat seluruh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Kediri, Tulungagung, Blitar. Semoga tahun depan bisa mendapatkan yang lebih baik daripada yang sekarang. Terima kasih. Selamat siang, saya Muhammad Yusuf dari PT Transportasi Jakarta mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Semoga Tuhan memberkati di sepanjang tahun 2025. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Setiawan
mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat tahun baru 2025. Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingannya, dan dalam rasa persaudaraan yang kuat kita dapat memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara. Ini dia pilihan makanan yang selalu bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara. Varian menu, porsi, dan rasanya benar-benar brutal. Pecinta bakso sapi pasti puas. Varian menu, bakso urat, bakso pedas, bakso jumbo, bakso halus, tetelan, jeroan, balungan, dan juga sumsum tulang sapi. Buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Info pemesanan, bakso brutal Nusantara berlokasi di depan Balai Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Istimewa. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Madu lebah, madunya Nusantara. Madu murni asli Nusantara. Diproduksi oleh Rumah Organik Nusantara, Peternakan Lebah Madu di Kediri, Jawa Timur. Penghasil berbagai varian madu murni berkualitas asli Nusantara. Madu multiflora, madu hitam akasia, madu randu, madu kaliandra, dan lain-lain. Info pemesanan hubungi 0822 2682 2020. Madunya Nusantara, madu murni asli Nusantara. Pertambangan Batu Kapur CV Aji Jaya Sakti. Berlokasi di Blitar, Jawa Timur, memiliki izin operasional sejak tahun 2013 dan sudah diperpanjang sampai tahun 2028. Pertambangan ini mengelola penambangan batu kapur atau limestone yang memiliki kandungan utamanya yaitu kalsium. Pengolahan penggunaan lanjutan dari hasil tambang antara lain dengan dibakar untuk menjadi kapur tohor, dengan digiling untuk menjadi meniran, campuran pakan ternak, dan tepung untuk campuran bahan pupuk pertanian, industri keramik, industri semen, dan lain-lain, serta pondasi bangunan, pondasi jalan raya, dan lain-lain. CV Aji Jaya Sakti, keselamatan kunci kesejahteraan bersama. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Oke, luar biasa. Saya punya kan, Cap, gitu kan. Tim Gema Nusantara ini luar biasa sekali. Pokoknya masalah yang rahasia-rahasia gitu, kita pasti punya. Oke, berlanjut. Berbeda dengan saat SMP. Dulu kan SMP ini kan sudah ngekos, begitu ya. SMA sekarang ini juga asrama, begitu ya. Tapi berbeda dong, karena jarak dan juga intensitas bertemu dengan keluarga ini sangat sedikit. Berbeda dengan dulu di Tulungagung. Bagaimana nih polemik emosional diri saat tinggal di asrama dengan begitu banyaknya aturan-aturan yang berlaku di usia itu? Ya, kalau tahap penyesuaian diri, adaptasi relatif sebenarnya yang tidak
tidak terlalu sulit ya, karena saya sudah terbiasa mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri ya, dari SD, SMP gitu ya. Tetapi juga memang bedanya tentang kedisiplinan. Harus semuanya terjadwal. Dari pagi sampai pagi kembali. Pagi bangun tidur, pakai trompet bangun tidur, kita terus pakai baju olahraga, lari, keliling kampus, senam, habis itu balik ke asrama, ke namanya kita bilangnya geraha ya, tempat kita tidur istirahat. Nah situ terus kita mandi, bersiap diri untuk dengan pakai seragam sekolah, makan bersama, terus upacara dulu, apel, kemudian masuk kelas, istirahat, masuk kelas lagi, siang makan siang, balik, istirahat sebentar, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Malamnya kita pun ada apel malam. Sebelum apel malam kita juga belajar kembali di kelas. Terus setelah apel malam harus balik ke geraha, dan di situ juga ada jaga malam, jurit malam, macam-macam ya. Jadi ya seperti tentara mungkin ya. Segala kelemahan, manfaatkan peluang, atasi tantangan, manfaatkan peluang, tantangan belajar keras, bertekadkan lebih baik lagi. Kami bertekad berprestasi lebih tinggi lagi. Dengan rahmat-Mu kami pantang menyerah. Amanat prasasti, tunggulah kami dalam reuni di kampus tercinta ini 20 tahun. Tapi ya itulah namanya, harus kita jalanin. Nah, mungkin tadi kalau disinggung tentang keluarga, ya memang beratnya di situ. Di satu sisi tetap pada usia-usia tersebut kan kita butuh juga kasih sayang orang tua. Terus terang orang tua saya itu ke Magelang atau ke SMA Taruna Nusantara itu cuma sekali, yaitu saat waktu kelulusan. Ya, tadi 3 tahun mengenyam pendidikan itu baru lulusnya aja datang. Iya, betul. Karena waktu berangkat kan kita diantar oleh dari Kodim ya. Nah, adalah rasa cemburu iri melihat teman-teman yang sering dikunjungi oleh orang tuanya, dibawain oleh-oleh yang baik, oleh-oleh makanan, mungkin alat hiburan seperti radio, kamera. Saya sama sekali tidak ada gitu. Ya, tapi juga banyak yang seperti itu, teman-teman apalagi yang mungkin dari luar Jawa ya, kan juga mengalami hal seperti itu, sehingga ya karena banyak temannya ya bisa terlewati lah, bisa melewatinya gitu. Oh, ada temannya kok. Tapi di situ juga istilahnya tantangannya gitu. Begitu ya. Oke. Berada di dalam satu rumah dengan karakter individu yang berbeda-beda, adat dan suku yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Seberapa susah bagi Kapten Miftah ini merealisasikan esensi logo SMA Taruna Nusantara Magelang, yakni satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya, memang awal-awalnya cukup susah sih Mbak Ayu, karena tentunya kita dari berbagai daerah punya kebiasaan, punya karakter, punya budaya, punya bahasa yang berbeda-beda. Awal-awal banyak terjadi miskomunikasi karena mungkin maksudnya begini, ternyata berbeda, sehingga sempat mungkin ada yang berantem bukan mungkin fisik ya, tapi ya adu argumentasi. Kemudian juga mungkin ya karena background yang berbeda dari anak-anak yang dari kota besar dengan kami yang dari daerah terpencil akan berbeda, dari orang Jawa, luar Jawa. Tetapi juga disitulah dengan kita ditempa bersama-sama setiap hari dari pagi sampai pagi lagi seperti saya bilang tadi, akhirnya jiwa kebersamaan, jiwa Korsa itu terwujud. Kita merasakan ya tantangan bersama,
kesusahan bersama, kesenangan bersama, akhirnya ya menyatu menjadi sebuah tidak hanya pertemanan, jadi satu angkatan itu menjadi saudara. Kita jadi tahulah background masing-masing, cerita masing-masing, ya susah senang, ya ada yang lucu, ada yang sedih. Akhirnya itulah membaur menjadi satu, dan pengalamannya sangat berharga buat saya. Itulah pengkayaan wawasan kebangsaan yang tadinya mungkin kita hanya melihat dari membaca atau cerita. Ini benar-benar nyata berhidup bareng dengan saudara-saudara seluruh tanah air. Dari Sabang sampai Merauke Dari sehingga Sabang. terwujud, terrealisasi esensi dari logo tersebut. Betul. Begitu ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Oke, next. SMA Taruna Nusantara ini adalah lembaga pendidikan kebangsaan. Ada sistem AMONG, saling asah, saling asuh, saling asih. Seperti apa ini, Cap? Ya, jadi latar belakang kenapa ada sistem AMONG, asah, asih, asuh itu karena SMA Taruna Nusantara itu dibentuk gabungan antara perguruan taman siswa dan ABRI. Nah, sistem AMONG, asah, asih, asuh itu adalah diambil dari sistem pendidikan taman siswa. Nah, AMONG, makanya guru-guru kita dipanggilnya adalah PAMONG. Dan beliau-beliau itu tinggalnya juga di lingkungan asrama, di kampus SMA Taruna Nusantara, ada rumah PAMONG. Kalau kami siswa tinggalnya di Geraha. Nah, sehingga guru sebagai PAMONG selain mendidik juga menggantikan fungsi sebagai orang tua yang mengasah kami, mengasuh kami, dan mengasihi kami. Itu kalau antara pendidik dan siswa. Nah, kemudian juga diterapkan antara kami sesama teman, kita juga saling asah, asih, dan asuh, dan juga dengan adik-adik kami. Baik itu masih di lingkungan SMA Taruna Nusantara, selama masih jadi siswa, juga kita lanjutkan budaya sistem itu setelah kami lulus. Sebagai alumni pun kita tetap memegang teguh saling asah, saling asih, dan saling asuh. Mengasah segenap kemampuan, segenap keterampilan, saling asih, saling mengasihi, dan saling mengasuh. Jadi tidak ada istilahnya kekerasan yang mencederai prinsip tersebut. Jadi kita menjadi sebuah keluarga besar SMA Taruna Nusantara. Luar Itu sih biasa. prinsipnya. Dalam 3 wawasan juga ya, yakni wawasan kejuangan, kebangsaan, dan kebudayaan. Kurikulumnya ini juga khusus nih ya, mata pelajaran bela negara, kenusantaraan, kejuangan, dan kewirausahaan yang diajarkan di SMA Taruna Nusantara Magelang. Sangat berbeda pastinya dengan sekolah menengah atas lainnya. Susah nggak sih, Cap, untuk mendalami itu semuanya, dan seperti apa gambaran dari wawasan itu tadi? Ya, jadi tadi gabungan antara ya pendidikan umum, terus pendidikan khususnya warnanya ada dari ABRI, tentang bela negara, tentang nasionalisme, tentang persatuan, kemudian juga dari taman siswa tentang AMONG, asah, asih, dan asuh. Untuk mengikutinya sih sebenarnya tidak berat gitu ya. Karena ya kita menyerap itu semuanya, dan memang itu kami ditanamkan betul untuk cinta terhadap negara, cinta terhadap bangsa, dan itu menjadi sumpah kami juga. Dalam Tri Prasetya Siswa itu ada kata-kata yang sangat tertanam sampai sekarang, dan saya yakin semua siswa dan semua alumni SMA Taruna Nusantara sangat memegang teguh
kata-katanya, yaitu memberikan karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Dan juga hal lain, tadi ada wawasan kebangsaan, kejuangan, bela negara. Kita ditanamkan juga tentang sejarah Nusantara, sejarah Indonesia, sejarah dunia, sehingga kita punya wawasan yang cukup luas. Bahwa menanamkan kebanggaan diri sebagai bangsa Indonesia, kita harus membela betul-betul berjiwa merah putih. Itu sesuatu yang tertanam betul, dan ini saya yakin, dan saya sendiri nantinya mungkin ada cerita saat setelah di dunia kerja juga pun, itu di waktu kuliah nantinya juga ada ceritanya, karena sehingga cukup menarik lah bagaimana kita berkompetisi di kelanjutan kehidupan kita berikutnya. Seperti itu ya. Selain yang saya sebutkan tadi, ya kan, norma apa saja yang juga diajarkan di SMA Taruna Nusantara Magelang? Norma tentunya pertama ya tadi, kita harus berjiwa nasionalisme, patriotisme, merah putih, mempertahankan betul-betul harga diri sebagai bangsa, bersatu. Kita dibiasakan untuk benar-benar dari logo satu nusa satu bangsa, satu bahasa itu benar-benar kita terapkan. Itu benar-benar didoktrinkan ya, tiap hari ada nyanyiannya, ada Mars Taruna Nusantara, ada lagu prasasti, jadi bisa lewat pelajaran, lewat lagu, lewat kegiatan. Kita ada kegiatan yang tiap angkatan pasti melakukan, yaitu namanya RPS. Ya, apa itu? Napak Tilas Rute Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sehingga itu benar-benar terpatri bagaimana kita menghayati waktu itu perjuangan Bapak Jenderal Besar Sudirman yang bergerilya dari Jogja, dikejar-kejar oleh Belanda sampai ke daerah sini, Kediri. Dia lereng Gunung Wilis gini rutenya, terus kembali ke Jogja. Dengan beliau waktu itu ditandu karena sakit paru-parunya. Kita bawa tandu di kegiatan tersebut, dan tiap angkatan pasti melakukan itu. Dan itu tertanam betul kita, selain mengikuti beratnya medan yang ditempuh oleh Pak Dirman dan pasukannya waktu itu, kami waktu itu kita tidak dikejar-kejar oleh Belanda. Beliau-beliau itu dikejar-kejar oleh Belanda karena eksistensi negara Indonesia waktu itu, presiden dan semua menteri sudah ditangkap oleh Belanda, tinggal Panglima TNI waktu itu yang belum ditangkap, dan Belanda
ingin menangkap Pak Dirman karena ingin benar-benar istilahnya menguasai Indonesia kembali. Saya merinding mendengarnya, apalagi yang mempraktekkan ya begitu ya, betul-betul tertanam cinta tanah air yang luar biasa karena mempraktekkan betul bagaimana kondisi Jenderal Sudirman saat itu begitu ya. Luar biasa sekali ya. Baik, oke, selanjutnya, nah ini nih, ini biasanya usia-usia segitu pasti juga ada bandel-bandelnya dong ya, Kev ya. Pernah nggak sih dihukum karena melanggar aturan-aturan yang ada di SMA Taruna Nusantara Magelang untuk kapten sendiri? Kalau dihukum sih rata-rata ya hampir semuanya mungkin mengalami ya. Ya contoh, tapi ya hal yang kecil lah, dan itu untuk menanamkan mungkin jiwa korsa kebersamaan. Contohnya nih, salah satu dari kami tidak rapi dalam berpakaian, berseragam, beraso itu maksudnya itu gesper sabri itu harus beraso mengkilap. Kalau tidak bersih dan mengkilap, tidak hanya yang bersangkutan, tapi seluruh kelas semua dihukum. Pusat lah, suruh lari lah. Apakah mungkin topinya nggak rapi, dasinya, tasnya, bajunya tidak setrika secara rapi. Natal kan secara berkala tempat kami tinggal di Geraha itu, lemari, spray, tempat tidur semuanya harus rapi, bantalnya. Kalau kelihatan tidak rapi, cuma satu orang aja yang nggak rapi, ya semua kena hukumannya begitu ya. Jadi relatif hal seperti itu sih. Kalau kenakalan, ya apa yang kami mau nakalkan, kami tinggal di asrama yang tidak, yang enak, semuanya terkontrol. Iya, beasiswa juga sudah penuh selama pendidikan, masa masih nggak mau tanggung jawab ya kan belajarnya begitu ya. Satu poin Mbak Ayu, tidak hanya kami gratis ya, gratis sekolahnya, gratis semua fasilitasnya, kita dapat makan, tempat-tempat tidur. Kami juga dapat uang saku waktu itu. Wow. Ya biarpun mungkin saat ini tidak besar ya. Kalau nggak salah ingat saya tuh kita dapat uang saku per bulannya 15.000 rupiah. Tapi itu dulu. Dan itu dipotong ya kan? 5.000 wajib untuk kita tabung. Nah yang 10.000 itulah yang bisa buat kami pakai untuk pesiar istilahnya dulu. Kita waktu itu hari Minggu, tiap minggu kita bisa pesiar, bisa jalan-jalan refreshing lah. Nah mungkin dikumpulin bisa buat nonton waktu itu. Di Magelang ada tempat nonton film atau mungkin jajan di Magelang di kota gitu ya. Ini tadi luar biasa ya. Oke. Nah, kegiatan yang paling berkesan yang menumbuhkan jiwa kebangsaan di diri Kapten Miftah sendiri selama menjalani pendidikan, kegiatan apa? Apakah Jenderal Sudirman tadi atau ada lagi? Kalau yang paling berkesan ya tadi RPS itu yang, karena saya juga suka sejarah sehingga juga ya memahami betul bagaimana perjuangan para founder dari negara ini, negara Indonesia, salah satunya adalah Pak Dirman, sehingga itu salah satu tokoh nasional yang menjadi idola saya. Bagaimana jiwa kepemimpinan beliau, bagaimana jiwa nasionalisme beliau, bagaimana beliau sebagai seorang pimpinan pertempuran gitu-gitu ya. Saya suka baca buku ya. Jadi ya seolah-olah saya menjalani sesuatu yang ada waktu itu yang pernah saya baca gitu. Itu satu. Kedua, kalau masalah penanaman jiwa kebangsaan itu ya itu hari-hari bertemu melakukan secara langsung, terulang berkali-kali. Repetitif, kalau diulang-ulang, upacara bendera, baris berbaris, bergaul dengan seluruh anak-anak muda dari seluruh penjuru tanah air. Dengan sendirinya, tertanam betul. Tertanam betul ya, luar biasa. Ini yang tidak didapatkan banyakkan anak-anak SMA begitu ya, berkesempatan bertemu dengan pejabat-pejabat utama, tokoh-tokoh inspiratif bangsa dan dunia, serta kepala negara selama mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang. Bagaimana perasaannya, Kev?
Ya, kalau saya karena saya dulu suka baca buku dan tentunya juga banyak di situ tokoh-tokoh, tidak hanya tokoh nasional juga tokoh internasional gitu ya. Jadi kalau dari segi apa ya, ya mungkin sesuatu yang istimewa luar biasa. Tapi ya apa namanya? Ya saya lebih banyak menyerap cara berpikir beliau, cara bersikap beliau. Contoh dulu ada Panglima ABRI Bapak Tri Sutresno yang datang, Menhankam Pak Albi Murdani, itu legend-legendnya tokoh Indonesia ya. Presiden Soeharto, terus juga gitu menteri-menteri, ya kita sering pejabat-pejabat yang beliau memberikan sharing pengalaman, berikan pesan ke kami, itu semakin menanamkan kepercayaan diri bahwa kami harus berbuat yang terbaik dan untuk kembali masa depan bangsa ya. memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Itulah kuncinya. Luar biasa sekali, dan itu susah sekali begitu ya untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga seperti itu tadi. Dan alhamdulillah dengan menjadi siswa di SMA Taruna Nusantara Magelang mendapatkan itu semuanya, begitu ya. Baik, makanya pendidikan di boarding school terbaik di Indonesia dengan jalur beasiswa pendidikan penuh. Ternyata ini kayaknya bikin ketagihan Kapten Miftah nih. Sampai-sampai ikut seleksi beasiswa negara lebih dari 1 jalur beasiswa pendidikan. Fakta? Betul sekali. Ya hebat juga nih tim Gema Nusantara bisa menggali itu. Jadi memang kembali ya, niat dasar, niat awal ingin merubah kondisi keluarga, kondisi kehidupan, mengangkat derajat keluarga dengan memahami kondisi keluarga yang tidak mampu, sehingga saya tidak berani bermimpi untuk kuliah waktu itu. Karena pasti biayanya tinggi, apalagi sebenarnya mungkin kalau punya cita-cita ditanya ya pengennya jadi dokter. Kenapa? Waktu itu saya waktu kecil suka sakit, sering dirawat di rumah sakit, banyak keluar biaya, dan saya tahu dokter begitu berjasa gitu ya. Tapi ya saya tahu diri, keluarga pasti tak mampu, biaya kuliah untuk kedokteran itu mahal. Saya cari jalur pendidikan yang gratis lagi. Nah, waktu itu untuk lulusan SMA Taruna Nusantara itu ada beberapa pilihan. Salah satu adalah AKABRI waktu itu, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang saya ikut seleksinya. Kemudian ada STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang juga beasiswa dan langsung kerja, AKABRI juga langsung kerja. Dan kebetulan juga waktu itu ada PT Garuda Indonesia bekerjasama dengan SMA Taruna Nusantara memberikan juga beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa untuk menjadi pilot dan dikirim ke luar negeri, ke Massey University di New Zealand waktu itu. Saya juga ikut seleksinya. Alhamdulillah tiga-tiganya diterima sebenarnya. Dan kebetulan waktu itu Garuda mengumumkan itu pertama kali, dan nama saya waktu itu karena mungkin saya Ahsan, nama family name saya A, jadi diumumkan pertama kali. Dan saya timbang-timbang, kapan lagi lah ini anak desa ini yang bisa ke luar negeri, dan juga waktu itu sudah mengalami kehidupan semi militer di SMA Taruna Nusantara, dan ya bisa kebayang lah kehidupan di AKABRI yang akan juga tentunya militer, sangat tough gitu ya. Ya udah, STAN ya cukup bagus, tapi ya tadi pilihan hanya karena ini keluar negerinya aja yang membuat saya akhirnya memilih beasiswa dari Garuda. Gimana caranya mendapatkan informasi seleksi beasiswa pendidikan negara dalam dan luar negeri di saat itu, atau mungkin dari beberapa perwakilan dari STAN dan juga dari ABRI saat itu serta Garuda datang
SMA Taruna Nusantara memberikan seperti sosialisasi seperti itu? Oh ya, dulu banyak sekolah-sekolah STPDN juga waktu datang standar. Dan juga informasi itu dikasih oleh pihak sekolah ke kami. Sebenarnya waktu itu aturan dari pihak sekolah, pihak pengurus sekolah yang sudah mendaftar Akabri tidak boleh mendaftar Garuda. Karena nggak tahu alasannya, tapi saya logikanya mungkin untuk memberikan kesempatan lebih besar dan juga biar tidak tabrakan lah. Tapi waktu itu saya bertekad, saya sama teman saya satu, Heri Martanto namanya, kami berdua bertekad dan sedikit mungkin kalau bilang nakal ya, nggak mau ikutin aturan atau larangan itu ya, kami berdua secara sembunyi-sembunyi dalam tanda petik ngikutin dua-duanya, Akabri dan Garuda. Dan memang ya cukup repot karena waktu itu untuk proses seleksi Akabri adanya di Magelang, kan seleksinya ya tadi banyak dan ketat kan. Nah untuk seleksi Garuda hampir mirip, malah juga lebih susah sebenarnya dari sisi kesehatan ya, karena kan untuk jadi pilot ya itu di Jogja. Kita benar-benar harus berjuang betul waktu itu, membagi waktu, membagi pikiran untuk bisa menjalani seleksi dua-duanya. Kalau STAN waktu itu relatif lebih mudah karena kita bisa melakukannya di kampus gitu. Oke, sebelum berlanjut ini ada beberapa cuplikan video karena momentumnya kita Natal dan juga Tahun Baru. Ada beberapa teman-teman dari Kapten Miftah ini yang ingin memberikan ucapan kepada masyarakat yang merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Berikut cuplikannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Setiawan mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingannya, dan dalam rasa persaudaraan yang kuat kita dapat memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara. Dari Kota Tulungagung, saya Juliba, saya dokter SMA Taruna Nusantara terintegrasi Kampus Malang, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat seluruh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Kediri, Tulungagung, Blitar. Semoga tahun depan bisa mendapatkan yang lebih baik daripada yang sekarang. Terima kasih. Ignatius Sajar Heru Prastia mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Semoga di tahun depan kita tetap sukses, bahagia, dan terberkati. Selamat siang, saya Muhammad Yusuf dari PT Transportasi Jakarta mengucapkan selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Semoga Tuhan memberkati di sepanjang tahun 2025. Terima kasih. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk memaknai, menghargai, dan memanfaatkan waktu. Dan hari ini, penghujung 2024, izinkan saya Cecep Iskandar mengucapkan selamat Natal kepada sahabat dan kerabat yang merayakannya, dan selamat Tahun Baru 2025 untuk Bapak Ibu, Saudara, dan Anda semua. Dengan harapan semoga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik lagi bagi kita semuanya. Dan mari kita berkontribusi lebih besar lagi bagi kehidupan nyata di dunia ini. Dan tidak lagi membuang waktu untuk hal-hal yang percuma, hal-hal yang mubazir, hal-hal yang tidak jelas. Selamat Tahun Baru 2025, tetap semangat dan tetap sehat. Halo teman-teman semua, gue dari Papua, pengen ngucapin untuk teman-teman yang merayakan selamat Hari Natal, dan tentunya untuk kita semua juga selamat memasuki Tahun Baru 2025. Tetap semangat dalam memberikan karya terbaik untuk nusa, bangsa, negara, dan dunia. Dari Cipinang, Cebedak, Otista, Jakarta Timur, saya Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor mengucapkan selamat merayakan Natal bagi seluruh pemeluk agama Nasrani di Indonesia. Semoga damai Natal menyertai kita semuanya
dan membawa kedamaian di Nusantara. Selamat Natal 2024. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya AKBP Muhammad Taat Resdi, Kapolres Tulungagung, mengucapkan selamat Hari Natal 2024 kepada seluruh masyarakat Tulungagung, khususnya umat Kristiani. Semoga damai Natal senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya AKBP Wiwit Adi Satria mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga damai Natal senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua. Dan di tahun yang baru ini kita mempunyai semangat yang baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya AKBP Bramasio Priaji, SH SIK MSI, Kepala Kepolisian Resor Puri Kota, beserta staf dan bayangkari mengucapkan Selamat Natal tahun 2024 bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan, dan Selamat Tahun Baru 2025 bagi kita semua. Semoga di tahun baru ini kita semua diberikan semangat baru, kesuksesan dan kebahagiaan. Mari bersama-sama kita jaga persatuan dan persaudaraan demi terciptanya situasi Kaptimas yang aman dan kondusif di Jawa Timur, khususnya di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Miftahul Ahsan selaku founder dari Bala Taruna Nusantara, mewakili keluarga besar Bala Taruna Nusantara, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga kita semuanya menjadi lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Salam Kebangkitan Nusantara, salam Indonesia Emas 2045. Ini dia pilihan makanan yang selalu bikin penasaran dan ketagihan. Bakso Brutal Nusantara. Varian menu, porsi, dan rasanya benar-benar brutal. Pecinta bakso sapi pasti puas. Varian menu, bakso urat, bakso pedas, bakso jumbo, bakso halus, tetelan, jeroan, balungan, dan juga sumsum tulang sapi. Buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Info pemesanan, Bakso Brutal Nusantara berlokasi di depan Balai Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Bakso Brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Istimewa. Bakso Brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Madu lebah, madunya Nusantara. Madu murni asli Nusantara. Diproduksi oleh Rumah Organik Nusantara, peternakan lebah madu di Kediri, Jawa Timur. Penghasil berbagai varian madu murni berkualitas asli Nusantara. Madu multiflora, madu hitam akasia, madu randu, madu kaliandra, dan lain-lain. Info pemesanan hubungi 0822 2682 2020. Madunya Nusantara, madu murni asli Nusantara. Pertambangan Batu Kapur CV Aji Jaya Sakti berlokasi di Blitar, Jawa Timur, memiliki izin operasional sejak tahun 2013 dan sudah diperpanjang sampai tahun 2028. Pertambangan ini mengelola penambangan batu kapur atau limestone yang memiliki kandungan utamanya yaitu kalsium. Pengolahan penggunaan lanjutan dari hasil tambang antara lain dengan dibakar untuk menjadi kapur tohor dengan digiling untuk menjadi meniran.
campuran pakan ternak, dan tepung untuk campuran bahan pupuk pertanian, industri keramik, industri semen, dan lain-lain, serta pondasi bangunan, pondasi jalan raya, dan lain-lain. CV Aji Jaya Sakti, keselamatan kunci kesejahteraan bersama. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia.